Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Kita hari ini akan bahas Bitcoin lagi. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,26 triliun dolar atau naik sekitar 2,84%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 48.900-an, naik 1,56%. Ethereum 4.023 dolar, naik 5%. Binance Coin 534, Solana 178 dolar, Cardano 1,3, kemudian XRP 0,82, Polkadot 27 dolar, dan Avalanche berada di urutan ke-10 dengan harga 104 dolar, naik 16% hari ini, menggeser Dogecoin ke urutan ke-11 dengan harga 0,18 dolar. So hari ini overall kita melihat tahap recovery yang cukup baik, khususnya di altcoin gitu ya guys. Top performer hari ini ada di Solana dan Avalanche dengan kenaikan masing-masing 16% dan 11%. Jadi ya, hari ini outlooknya terlihat cukup baik gitu ya. Dan ya, kita sekarang akan masuk ke berita dan data terbaru hari ini. Untuk teman-teman yang semalam ketinggalan, atau bukan semalam tapi tadi subuh ya, ketinggalan FOMC meeting dan nggak tahu apa yang dibahas, invest answer ini udah rangkumkan untuk kita gitu ya. Jadi kita tinggal baca saja di sini. Jadi kesimpulannya dari FOMC meeting tadi subuh adalah phasing out purchases more rapidly, i.e. slowing quantitative easing. Jadi pada intinya ya pembahasan soal tapering gitu ya. Mereka mengatakan mereka akan mempercepat penyelesaian taperingnya seperti yang udah direncanakan juga sebelumnya untuk mempercepat penyelesaian tapering. Dan di sini dikatakan doubling taper, alias yang awalnya mereka merencanakan akan mengurangi pembelian bonds itu 15 billion dollars per bulan, sekarang di double gitu guys. Jadi per bulannya mereka akan mengurangi jatahnya 30 billion dollar atau 30 miliar dolar untuk mempercepat penyelesaian taperingnya. Dan mereka akan merencanakan untuk menyelesaikan taperingnya di Maret 2022 gitu ya. Jadi masih ada kurun waktu kurang lebih 3 bulanan gitu, dan mereka udah akan menyelesaikan taperingnya. Kemudian soal interest rate di sini dikatakan keeping rates near zero, rates will not be increased until taper ends. Jadi mereka juga akan membahas soal suku bunga gitu ya, interest rate, dan mereka mengatakan mereka belum akan menaikkan suku bunganya sampai mereka menyelesaikan dulu taperingnya gitu ya. Jadi satu-satu tapering dulu diselesaikan, kemudian mereka akan urus soal interest rates-nya. Dan dari Jerome Powell mengatakan kemungkinan 2022 itu mereka akan membuat 3 kali event untuk menaikkan suku bunga. Berlanjut di tahun 2023 kemungkinan ada 4 atau 5 kali lagi. Jadi memang sudah ada perencanaan untuk menaikkan suku bunganya, tetapi tidak dalam waktu dekat gitu ya. Kita masih mempunyai waktu kurang lebih 3 bulanan. Dan sepertinya market merespon baik ya dengan semua hal yang disampaikan oleh Jerome Powell. Karena menurut saya ini adalah sudah hal-hal yang sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Ini bukan hal-hal baru, tidak surprising gitu, bahwa mereka pengen menyelesaikan tapering lebih cepat. Mereka juga ada merencanakan menaikkan suku bunga, tapi tidak dalam waktu dekat. Itu semuanya sudah sesuai dengan ekspektasi pasar gitu ya. Jadi tidak ada hal yang baru yang membuat market sedikit mungkin lebih lega jatuhnya. Dan kita melihat market ada sedikit ngepam gitu ya, tidak hanya di kripto, tetapi di stock market juga sama gitu ya. Dan juga ada beberapa hal lain soal Omicron yang dikatakan masih ya menjadi sebuah resiko gitu ya, big growth forecast expected, kemudian lain sebagainya. Itu adalah kesimpulan dari FOMC meeting semalam. Jadi tidak ada hal yang baru gitu ya, semuanya sesuai dengan ekspektasi pasar, sehingga kita melihat pasar merespon dengan cukup baik gitu ya. Kemudian di sini disebutkan di Cointelegraph, markets rally after FOMC meeting, but Bitcoin bears still have a short-term advantage. Jadi menurut artikel ini, walaupun kita sudah melihat market rally sedikit ke atas setelah FOMC meeting tadi subuh, tapi ada sebuah hal lagi yang mungkin bisa menahan harga kripto untuk 1-2 hari ini, yaitu adalah hari Jumat besok kita akan mendapati Bitcoin option expiry lagi. Oke, dan rata-rata itu para bears pengen menahan Bitcoin istilahnya serendah-rendahnya lah gitu, supaya mereka mendapatkan cuan semakin banyak gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat di sini, teman-teman bisa menemukan bahwa angkanya besok atau hari Jumat besok yang akan expire itu adalah
sebesar 755 juta dolar. Walaupun ya ini bukan angka paling besar yang pernah kita lihat, tapi ini termasuk cukup besar. Dan ya bisa jadi kita akan tertahan sedikit walaupun kita udah menyelesaikan FOMC meeting gitu ya. Dan saya rasa tetap sama guys, seperti yang saya sampaikan kemarin, harusnya akhir minggu ini atau weekend ini sampai minggu depan kita sudah akan melihat market crypto sedikit lebih exciting gitu ya. Karena rata-rata main event yang ditunggu-tunggu itu udah lewat semua, FOMC juga udah lewat, kemudian nanti ini juga udah lewat, yaitu adalah Bitcoin option expiry-nya. Jadi saya rasa untuk weekend ini sampai minggu depan kita udah sepertinya sedikit lebih lega lah gitu ya, tidak ada lagi hal yang bisa menahan investor gitu untuk tetap berada di sidelines. Ya semoga saja kita bisa melihat recovery yang lebih baik di minggu depan gitu ya, atau mungkin lebih cepat, mungkin hari ini atau besok udah mulai ya, bisa jadi gitu ya. Next, Bitcoin rallies above 49k following Fed FOMC announcement of rate hikes in 2022. Jadi ini adalah salah satu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mereka akan melakukan kenaikan suku bunga atau menaikkan suku bunga di tahun 2022. Paling cepat itu bulan Maret 2022 setelah mereka menyelesaikan tapering terlebih dahulu. Dan di sini dikatakan kind of what we were thinking ya, alias ini udah sesuai dengan ekspektasi lah gitu ya. Udah sesuai dengan ekspektasi pasar, tidak ada yang baru gitu ya. Jadi di sini juga dikatakan it's kind of a sick relief to equities market who thought it might be much more aggressive. It's kind of what we were thinking anyway. Jadi dikatakan di sini sepertinya market sedikit lebih lega lah gitu ya, karena kemarin itu kan banyak orang mengatakan sepertinya the Fed akan lebih agresif gitu, mungkin akan menaikkan suku bunga secepatnya dan lain sebagainya, yang membuat banyak sekali investor ketakutan dan menunggu di sidelines. Tetapi setelah FOMC meeting semalam, semuanya udah jelas gitu ya apa yang akan dilakukan the Fed, yaitu akan menaikkan suku bunga setelah udah menyelesaikan tapering. Jadi belum akan ada yang namanya kenaikan suku bunga sebelum bulan Maret 2022. Jadi kita masih mempunyai kurang lebih waktu 3 bulan gitu ya. Oke, jadi itu adalah berita-berita terbaru. Kita sekarang masuk ke data on-chain. Jadi ini adalah Bitcoin hodls wave. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini juga adalah salah satu data on-chain yang juga udah pernah saya perlihatkan ke kalian ya. Jadi kalau yang warna kuning di sini, ini adalah orang-orang yang sudah membeli Bitcoin kurang lebih 1 sampai 2 tahun dan tidak pernah dijual gitu ya. Jadi di hodl. Makin ungu warnanya, makin keunguan warnanya itu adalah koin-koin yang masih baru gitu ya. Dan secara historis kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali kita mendapati peningkatan di sini, oke, khususnya yang warna, kalian mau bilang kuning atau orange terserah lah ya, yang paling atas ini pokoknya. Kalau misalnya kita melihat peningkatan di sini, yang berarti simpelnya adalah terjadi distribusi dan orang-orang yang sudah hodl lama Bitcoinnya sudah mulai start distribusi, alias long term holder itu udah start melakukan distribusi atau jualan. Maka biasanya tidak lama lagi kita akan mendapati, kalau tidak koreksi besar, ya kita akan mendapati bear market. Pertama kita bisa lihat di sini kenaikan terjadi di sini dan kita mendapati bear market. Kemudian hal yang sama juga terjadi di sini. Kita melihat peningkatan di sini, distribusi, dan kita juga mendapati koreksi besar. Kemudian juga di sini sama, kita mendapati distribusi besar dan kita masuk ke bear market. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2017 di mana kita melihat peningkatan yang signifikan di sini sebelum pada akhirnya kita masuk ke bear market. Dan untuk bulan April Mei kemarin kita juga melihat peningkatan yang terjadi di sini. Walaupun tidak setinggi sebelum-sebelumnya, tetapi ini cukup untuk menghasilkan koreksi besar di bulan Mei kemarin sampai bulan Juli. Kita sideways cukup lama sebelum pada akhirnya kita mampu lagi rally ke atas. Cuman sekarang kita masih melihat hodl waves ini masih berada di tahap yang area yang cukup rendah ya. Yang berarti rata-rata orang itu masih hold barangnya. Rata-rata Bitcoin yang dibeli para long term holder itu masih di hold, tidak dijual, malah kita melihat masih banyak yang dilakukan akumulasi gitu, bukan distribusi. So dari segi data on-chain kita masih melihat sama aja dari minggu-minggu lalu udah saya sampaikan. Dari segi data on-chain untuk mid term sampai long term itu kita masih dalam keadaan bullish, tidak ada yang berubah gitu ya guys ya. Selain itu juga ada data on-chain dari Lark Davis, total number of Bitcoin addresses with a non-zero balance currently at 39 million.
374,000. So ini adalah jumlah alamat Bitcoin yang lebih dari pokoknya mempunyai at least satu Bitcoin gitu ya. Kan non-zero berarti kalau yang di bawah 1 alias 0,1, 0,2 Bitcoin itu tidak termasuk. Jadi ini adalah yang mempunyai minimal satu Bitcoin gitu ya. Itu address-nya atau alamatnya semakin hari kita bisa melihat itu terus-menerus meningkat. Terakhir kali kita melihat penurunan yang cukup tajam itu ketika bear market di tahun 2017. Tetapi setelahnya kita melihat kita terus-menerus mendapati akumulasi dan addresses itu terus-menerus meningkat, alias jumlah investor yang berada di Bitcoin itu sekarang semakin banyak yang memiliki minimal satu Bitcoin ya. Gitu. Jadi secara data on-chain dari kemarin saya sampaikan itu masih dalam keadaan bullish. Jadi untuk mid term sampai long term kita belum melihat data on-chain flip ke arah bearish gitu ya. Dan sekali lagi tentunya saya pengen pesan guys, mungkin udah sering juga kalian dengar data on-chain itu bukan untuk menilai pergerakan short term, tetapi lebih ke mid term dan long term. Jadi kalau untuk short term kita masih bisa melihat koreksi itu wajar, tapi untuk mid term sampai long term kita masih melihat data on-chain masih dalam keadaan bullish. Oke, so itu adalah data dan berita terbaru hari ini. Kita akan masuk ke chartnya Bitcoin sekarang. Nah, ini adalah daily chart. Walaupun kita mendapati bukan pump sih guys ya. Ya, sedikit rally lah kemarin dari angka 46.600 sampai ke kurang lebih 49.000. Sebenarnya ya kita belum keluar juga dari area sideways kita gitu ya. Walaupun kita mendapati sedikit pump, tetapi tidak mengubah fakta bahwa kita masih berada di kedua area ini. Jadi belum banyak sebenarnya hal yang berubah dari kemarin-kemarin. Kita masih tetap berada di kedua area support dan resistance di sini. Kita masih sideways saja. Walaupun ya kalian kalau misalnya zoom in sedikit ke 4 hour atau 1 hour chart ya kita ada menemukan sedikit channel lah gitu ya. Seperti ini. Dan sepertinya kalau misalnya kita mampu break up dari sini, kita akan at least kembali nge-retest area 50.000 menurut saya. Dan apabila kali ini kita mampu break out, saya rasa ini akan menjadi indikasi yang sangat positif dan kita kemungkinan akan bisa kembali nge-retest area trendline di sini. Jadi semakin lama kita sideways sebenarnya semakin jauh ya trendline di sini ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapati rally dalam kurun waktu 1 mingguan ini, kemungkinan kita akan bisa kembali lagi ke atas trendline di sini ketika kita sudah mampu break dari angka kurang lebih 54 sampai 55.000. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya, kalaupun Bitcoin sudah mampu break out dari angka 53.000 di sini, ini adalah sebuah indikasi yang sangat positif menurut saya gitu ya. Jadi satu-satunya area yang menurut saya cukup penting untuk kita break dari sekarang adalah area 53.000. Sebelum itu terjadi gitu ya kita masih sebenarnya secara teori berada di bawah trendline di sini. Yang berarti kita masih selalu mempunyai kemungkinan untuk hanya melakukan retest dan kembali mendapati koreksi dalam. Tentunya itu kita akan bisa menilai setelah kita mendapati breakout di sini. Kita harus melihat apakah nanti rally-nya itu dalam bentuk impulsive move. Impulsive move itu dalam bentuknya kurang lebih seperti ini guys. Jadi kita breakout, kemudian kita mendapati candle yang panjang-panjang seperti ini, disertai dengan volume. Nah, kalau itu yang terjadi, maka probabilitasnya sedikit lebih ke arah bullish. Tapi apabila kenaikannya hanya dalam bentuk wave seperti ini, seperti yang kalian lihat di sini, wave, ya kan? Nah, ini bentuknya seperti corrective move gitu ya. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, maka cenderung biasnya sedikit lebih ke arah bearish, alias kalau misalnya kita naik hanya dalam bentuk wave seperti ini, maka bisa jadi kita akan kembali mendapati koreksi lebih dalam. Sebelum dari sini kita harus lihat lagi apakah ada indikasi reversal yang terjadi, apakah kita mendapati pattern reversal dalam bentuk double bottom, triple bottom, atau mungkin inverse and shoulder. Baru dari situ kita mungkin bisa start lagi untuk naik ke atas. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah kita mendapati breakdown dari area 47.000 ini, oke, sebenarnya belum berubah banyak ya guys ya. Area yang menahan Bitcoin sekarang itu masih area major resistance 50.000 dan 47.000. Dan kalau misalnya kita breakdown dari 47.000 seperti yang saya sampaikan kemarin, maka kemungkinan besar kita akan kembali ke area kurang lebih 43.000 sebagai area major support berikutnya.
Atau bahkan kalau misalnya tidak mampu menahan, bisa jadi nyampe ke angka 40.000. Jadi menurut saya area sekitar 47.000 ini sangat penting untuk dipertahankan oleh Bitcoin supaya tidak menciptakan semacam panic selling lagi gitu ya. Jadi overall sebenarnya belum banyak yang berubah guys, walaupun kita ada mendapati pump di sini, belum banyak mengubah senario Bitcoin. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian zoom out ke daily chart, ya sebenarnya kita hanya berada dalam keadaan sideways di sini. Oke, jadi sebelum kita benar-benar mampu break up dari kedua area yang dari minggu-minggu lalu menahan kita, area 50.000 dan 47.000, sama aja guys. Sampai kapanpun kalau kita hanya bermain di sini, saya akan wait and see terlebih dahulu. Saya akan bersabar menunggu market pengennya kemana. Kalau probabilitasnya sudah lebih tinggi, saya baru akan masuk gitu ya. Kalau belum terjadi, ya sudah, saya akan wait and see terlebih dahulu ya, walaupun membosankan. Cuman daripada saya masuk dan tergesa-gesa gitu ya, tanpa ada analisa yang jelas, saya masuk aja, main masuk aja, takutnya saya malah terjebak gitu. Jadi saya nggak mau itu terjadi, jadi saya lebih memilih sedikit telat gitu ya, tapi probabilitasnya lebih tinggi. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video hari ini. Kalau kalian suka, mohon bantuan like-nya, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.